Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faris Sustian. Dan kali ini kita masih membahas mengenai Cortex. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tutorial bagaimana cara membuat bukti potong unifikasi. Kemudian di situ juga kita akan membuat bukti potong penyetoran sendiri. Dan nanti untuk pelaporan SPT unifikasinya seperti apa di Cortex gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah membuatnya, sudah pernah melaporkan juga. Nah, jadi di sini saya coba untuk ya sekedar berbagi saja ya. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Oke, kita akan membuka halaman Cortex. Ini posisi sudah berhasil login ya di halaman Cortex-nya, dan ketika mau membuat bukti potong, pastikan kita sudah impersonating dulu ke perusahaan yang akan kita buatkan bukti potongnya ya, gitu. Jadi misalkan em, katakanlah Anda ditunjuk gitu ya sebagai PIC untuk pembuatan bukti potong unifikasi. Jadi yang Anda harus lakukan adalah pertama Anda harus punya login Cortex ya, punya akun Cortex. Kemudian setelah itu, setelah berhasil apa namanya login ke Cortex, pastikan Anda impersonating dulu, Anda pilih wajib pajak atau Anda pilih perusahaan yang akan Anda wakili untuk membuat bukti potong. Setelah itu, untuk pembuatan bukti potongnya, di sini kita bisa cek di sini ada bukti potong. Jadi di sini ada beberapa, ada BPPU, ini bukti potong dan pungut unifikasi ya. Jadi kepanjangannya adalah itu BPPU. Kemudian ada BPNR. BPNR ini bukti potong non-resident, artinya ini biasanya digunakan untuk eh, transaksi dengan subjek pajak luar negeri, atau biasanya kalau dulu atau kalau ini berarti pemotongan PPh pasal 26 ya. Kemudian ada juga penyetoran sendiri. Penyetoran sendiri ini contohnya nanti ketika ada transaksi katakanlah sewa gitu ya, sewa bangunan katakanlah gitu, atau misalkan katakanlah penjualan tanah dan bangunan gitu. Nah, biasanya anda yang memiliki penghasilan itu yang harus distorkan sendiri. Artinya di sini tidak ada mekanisme pemotongan, tapi Anda yang memiliki penghasilan, Anda yang mendapatkan penghasilan itu yang harus store sendiri berapa PPh-nya. Tadi ya contohnya biasanya adalah pemotongan PPh pasal pemotongan PPh pasal 4 atau final untuk transaksi penyerahan tanah dan bangunan, atau biasanya developer gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga pemotongan secara digunggung. Ini mungkin di sini eh, bagi Anda yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan dari banyak penerima penghasilan dan membayarkan secara kumulatif tanpa menyampaikan detail pemotongan pemungutannya. Artinya di sini mungkin ada pemotongan-pemotongan tertentu ya yang jumlahnya mungkin akan sangat banyak apabila kalau harus dibuatkan bukti potong unifikasi satu persatu seperti itu. Jadi kayak kalau di PPN kan biasanya ada ya, katakanlah faktur pajak digunggung lah istilahnya gitu ya, yang biasanya kepada pedagang eceran, kemudian yang sifatnya konsumen akhir dan sebagainya. Nah, mungkin ini mekanismenya sama seperti itu. Kemudian di sini ada BP21, ini BP21 pemotongan PPh pasal 21 selain pegawai tetap gitu ya. Jadi di sini ada macam-macam, ada pegawai tidak tetap, ada bukan pegawai, ada katakanlah influencer dan sebagainya. Intinya selain untuk yang gaji bulanan gitu ya. Karena gaji bulanan itu dia masuknya ke sini. Bukti potong untuk pegawai tetap yang memiliki gaji bulanan. Termasuk THR, bonus dan sebagainya itu ada di sini. Kemudian di sini ada, nah ini ada bedanya ya. Jadi di sini ada BP26, di sini ada BPNR. Nah, kalau untuk BP26 mungkin dia spesifik ya, spesifik untuk orang pribadi di sini ya, gitu. Di sini gunakan menu ini untuk pegawai, pemberi jasa, peserta kegiatan atau penerima pensiun berkala sebagai wajib pajak luar negeri yang dipotong PPh pasal 26. Gitu. Jadi mungkin di sini eh, sifatnya sama seperti pasal 21 ya, tapi ini untuk yang subjek pajak luar negeri atau wajib pajak luar negeri. Sementara kalau dalam negeri dia bentuknya yang ini PPh 21. Sementara kalau BPNR itu lebih luas lagi ya. Di sini ada katakanlah pemotongan atas bunga, royalti, kemudian hadiah dan sebagainya
untuk para subjek pajak luar negeri. Untuk A1 ini berarti ya bukti potong tahunan ya untuk yang karyawan tetap, kemudian kalau A2 ini biasanya untuk yang PNS, TNI, atau Polri. Itu sekilas mengenai bukti potong ya. Nah, sekarang kita fokus ke BPPU aja ya, bukti potong unifikasi. Nah, di sini kita bisa klik. Oke, kita sudah masuk ke pembuatan BPPU-nya dan ya, di sini ada apa belum terbit dan telah terbit ya. Jadi ketika nanti kita sudah berhasil membuat bukti potongnya, maka nanti harusnya dari yang awalnya belum terbit nanti akan turun menjadi telah terbit gitu. Kemudian kalau misalkan terjadi katakanlah pembatalan atau katakanlah misalkan ada error dan sebagainya, nanti maka dia nanti masuknya ke tidak valid ini. Kemudian di sini ada bisa menggunakan bukti potong bisa menggunakan impor data ya XML, bisa juga key in satu persatu menggunakan create ebupot unifikasi ini BPO ini. Kemudian di sini kita bisa cek secara filter ya bukti potong apa saja yang sudah pernah kita buat. Dan eh, bukti potong di Cortex ini dia otomatis akan muncul ya, akan muncul di Cortex lawan transaksi kita. Jadi katakanlah saya membuat bukti potong ke perusahaan A, maka secara otomatis ketika bukti potong tadi sudah diterbitkan, sudah proof ya, sudah jadi bukti potong, maka otomatis dia akan muncul di dokumen ya, di sini di portal, kemudian dokumen saya dari lawan transaksi kita gitu. Jadi misalkan kita tadi ya buat bukti potong ke A, maka nanti di korteksnya PTA akan muncul dokumen eh, bukti potong unifikasi di dokumen saya ini. Pastikan muncul di sini ya gitu. Dan itu otomatis nanti bisa kita kreditkan, kita bisa ya macam-macam ya buat ekualisasi dan sebagainya. Nah, kita coba untuk membuat bukti potong dulu terlebih ini. Jadi kita create bupot BPO ini. Nah, kemudian di sini akan ada beberapa yang harus kita isi ya. Di sini ada bintang-bintangnya, artinya itu harus kita isi. Masa pajaknya kita bisa pilih, misalkan katakanlah Mei ya, misalkan ini Mei, atau kalau Mei kan berarti belum waktunya lapor ya. Katakanlah kita ambil di sini bulan Maret misalkan. Bulan Maret, kemudian NPWP kita bisa cek NPWP bisa badan, bisa orang pribadi ya di sini ya untuk yang unifikasi. Kemudian setelah itu pilih namanya siapa, otomatis muncul di sini ya untuk namanya. Kemudian nitku-nya di sini kita bisa pilih mana gitu ya, seperti itu. Kemudian jenis pajaknya di sini fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan. Di sini kita bisa memilih ya, tapi ini harus diisi dulu. Oke, setelah tadi berhasil kita input identitas penerimanya ya, bisa NPWP atau NIK ya kalau orang pribadi. Nah, di sini untuk yang fasilitas itu ada tiga pilihan. Fasilitas lainnya, fasilitas ditanggung pemerintah atau DTP atau tanpa fasilitas. Nah, contohnya fasilitas itu katakanlah ketika wajib pajaknya punya SKB gitu ya, misalkan SKB surat keterangan bebas atau misalkan ketika dia punya suket PP 55 atau dia seorang UMKM gitu ya. Nah, em, bedanya apa dengan yang tanpa fasilitas ini? Jadi misalkan gini, katakanlah kita mau membuat bukti potong 23 gitu ya, 23, tapi kemudian lawan transaksi kita itu memiliki SKB PPh 23, surat keterangan bebas. Nah, kita bisa pilih di sini fasilitas lainnya. Kemudian nama objek pajaknya. Nah, di sini di Cortex itu kebalikannya dari DJP Online ya. Kalau di DJP Online itu kita pilih dulu kode objek pajaknya, jenis pajaknya apa. Nah, di sini dia langsung nama objeknya apa. Jadi, keywordnya mungkin akan lebih, eh, bagi orang awam akan lebih butuh ini ya, gitu, dibandingkan kalau yang sudah familiar. Nah, misalkan katakanlah kita mau membuat bukti potong 23 atas jasa, katakanlah. Nah, tinggal kita keyword aja jasa, jasa jasa apa di sini ya, misalkan jasa akuntansi, pembukuan, anestesi, dan sebagainya, kita bisa pilih ini. Nah, di sini otomatis jenis pajaknya, kode objek pajaknya akan muncul sendiri dan sifatnya
tidak final ya kalau pasal 23. Kalau 4 ayat 2 dia bersifat final. Nah, kemudian dasar pengenaan pajaknya kita bisa tulis katakanlah misal 1 juta seperti ini. Nah, kemudian di sini, nah menariknya di sini kalau kita pakai fasilitas lainnya, tarifnya ini dia tidak dikunci. Artinya ini bisa kita ubah sesuai dengan aturannya gitu ya. Katakanlah kalau tadi kita punya SKB PPh tiga, artinya kan dia sebenarnya tarifnya jadi nol ya, eh, tidak dipotong pajak misalkan. Maka ini bisa kita nolkan. Maka otomatis nanti PPh-nya itu adalah nol. Berbeda misalkan kalau saya pilih di sini adalah tanpa fasilitas. Tanpa fasilitas itu artinya dia mengunci langsung tarifnya nanti akan menjadi 2% misalkan gitu ya. Kalau kita pilih lagi katakanlah jasa di sini, maka dia nanti akan mengunci di sini jadi 2% untuk jasa pasal 23 ya. Kita bisa pilih yang lainnya, katakanlah kalau ini jasa konstruksi untuk menengah ya, terintegrasi ya, di sini dia tarifnya adalah 2,65. Atau katakanlah yang lainnya em, untuk konstruksi lainnya ya, ini tarifnya 3,5 untuk yang besar ya berarti ya. Konsultansi ya, konsultansi itu ada yang kalau dulu 4% ya, sekarang jadi 3,5%. Yang tidak memiliki sertifikasi, dia menjadi 6%. Oke, nah ini kalau tanpa fasilitas, dia rumusnya mengunci ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kalau saya pilih di sini menjadi fasilitas lainnya, maka tarifnya di sini dia tidak mengunci. Katakanlah di sini ada dividen, dia tidak mengunci di sini. Gitu. Bisa saja di sini jadi 0%. Seperti itu. Nah, kita bisa pilih misalkan katakanlah tanpa fasilitas, kemudian nama objeknya tadi ya, kita pilih atau misalkan jasa perbaikan AC. Nah, kita bisa pilih di sini perbaikan AC. Oke. Kemudian berapa gitu ya. Misalkan katakanlah eh, sekedar sampel aja di sini jadi 2.000 ya. Kemudian jenis dokumennya apa? Di sini bisa kita pilih ada akte, bukti pembayaran dan sebagainya. Kalau perbaikan AC biasanya bukti pembayaran ya. Cuman pastikan untuk jasa AC sendiri, untuk jasa-jasa ya, jasa-jasa yang dipotong PPh tiga itu pastikan di bill-nya itu kalau mau lebih hemat gitu ya, di bill-nya itu pastikan sudah dirinci ya. Misalkan katakanlah jasa perbaikan AC, ternyata freonnya sendiri katakanlah 300.000, sementara jasanya sendiri hanya 100.000. Nah, maka yang dikenakan PPh tiga itu hanya yang atas jasanya saja. Freonnya ini tidak termasuk ke dalam elemen DPP pasal 23. Kecuali kalau memang itu langsung digabung jadi satu bill gitu ya. Katakanlah jasa perbaikan AC 400.000 gitu ya. Ya sudah, berarti DPP-nya menjadi 400.000. Tapi kalau tadi bisa dipecah Freon 300, jasa 100, maka yang bisa kita input di sini adalah yang 100.000 ini. Kemudian nomor dokumennya kita bisa sesuaikan ya. Nomor dokumen ini harus diisi ya. Jadi harus ada karakternya. Misalkan kalau 0 ya 0 aja. Kemudian tanggal dokumennya tanggal berapa. Kemudian nitku-nya ini adalah nitku dari si pemotong ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal kita submit saja. Kalau misalkan ada cabang di sini, maka kita bisa select di sini. Kemudian kita bisa pilih cabang mana yang akan memotong pasal 23 ini. Gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada cabang, ya sudah. Berarti tinggal kita buat kita pilih aja, kemudian kita submit seperti jadi nggak usah save draft ya, tapi langsung ke submit aja gitu supaya lebih cepat gitu. Kita bisa isi di sini dan kemudian kita submit. Nah, setelah berhasil kita submit tadi ya, kita buat di sini akan muncul e-bupot yang sudah kita buat ya, tapi ini statusnya belum terbit. Jadi ini masih masih statusnya masih istilahnya draft gitu ya tadi ya. Nah, di sini kita bisa view, kita bisa lihat dan kita bisa edit gitu. Ini juga bisa kita hapus kalau misalkan ada yang salah gitu ya gitu. Tapi ya sebenarnya ini bisa diedit juga gitu. Jadi selama belum diterbitkan atau selama kita belum terbitkan di sini kita klik terbitkan itu statusnya masih di belum terbit ini. Nah, kita bisa klik di sini terbitkan.
Nah, di sini dia nanti otomatis akan, nah tadi ya, ketika sudah kita terbitkan, otomatis nanti akan diminta untuk mengisi kode otorisasinya ya. Jadi pastikan kita sudah memiliki kode otorisasi dari DJP dan kita input passphrase-nya ya seperti apa. Nah, kemudian di sini kita bisa refresh. Nah, otomatis ketika di refresh, eh, bukti potong yang sudah kita buat tadi otomatis akan hilang di sini dan akan muncul di telah terbit di sini. Nah, di telah terbit ini dia otomatis akan muncul di sini, bisa kita view, bisa kita ubah gitu ya. Jadi kalau cara mengubah bukti potongnya kita bisa klik icon pensil di sini yang ada tulisannya Emin ini perubahan dan kita bisa download PDF-nya. Nah, PDF ini nanti otomatis akan muncul di lawan transaksi kita, di korteksnya dia, di bagian dokumen saya tadi. Seperti itu. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita bisa download ya. Kita bisa download bentuknya. Nah, ini tinggal kita. Nah, itu tadi adalah pembuatan bukti potong unifikasi yang ada di Cortex. Nah, sekarang setelah ini bagaimana cara untuk melaporkannya? Nah, tapi sebelum itu saya akan coba tambahkan informasi ya bagaimana dengan yang penyetoran sendiri di sini. Kita bisa klik di sini penyetoran sendiri. Nah, di sini ada penyetoran sendiri. Kita bisa create ini. Kemudian pilih status masa pajaknya katakanlah Maret gitu ya. Kemudian fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor ini bisa tanpa fasilitas misalkan. Kemudian nama objeknya apa? Katakanlah dividen gitu ya. Kan dividen itu sendiri sekarang objeknya itu eh, bukan objek pajak ya. Dividen yang diterima oleh orang pribadi itu sekarang bukan lagi objek pajak, asalkan syarat dan ketentuannya itu adalah harus diinvestasikan minimal 3 tahun di Indonesia dengan instrumen investasi yang berbagai macam, tabungan, deposito, emas, properti, saham, dan sebagainya. Kemudian dan juga harus dilaporkan di e-reporting Cortex gitu ya. Jadi syaratnya kumulatif ya, apa namanya diterima di Indonesia, kemudian diinvestasikan di Indonesia minimal dalam jangka waktu 3 tahun dan dilaporkan di e-reporting Cortex gitu ya. Kalau tidak kumulatif seperti itu maka dianggap menjadi objek pajak. Nah, ketika menjadi objek pajak maka si yang mendapatkan dividen tadi ya orang pribadi yang mendapatkan dividen itu harus setor sendiri PPh dividennya ya ini sebesar 10% dari dividen yang diberikan. Nah, caranya di sini kita bisa pilih dividen ya, kita bisa search aja dividen. Dividen diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, kita bisa pilih ini. Kemudian dasar pengenaan pajaknya apa? Misalkan katakanlah kita baru aja dapat kemarin dividen dari eh, apa ya BRI, BCA segala macam ya. Katakanlah di sini 1 juta. Oke, nah berarti pajaknya 100.000, KAP-nya seperti ini, kemudian jenis dokumennya apa gitu ya, misalkan eh, akte rapat umum pemegang saham, kemudian macam-macam ya, katakanlah ini, kemudian nomor dokumennya berapa gitu ya, ada kalau misalkan ada aktenya, kemudian tanggal dokumennya dan juga submit gitu. Nah nanti otomatis akan masuk ke dalam SPT unifikasi kita. Gitu. Jadi ketika misalkan kita sudah lapor ini ya, nanti otomatis billingnya ini kok nggak ada billingnya. Nah, billingnya nanti itu otomatis akan masuk ke unifikasi kita. Gitu. Oke, kita bisa anggap aja misalkan tanggalnya Maret ya. Kemudian nitku-nya ya, jangan lupa dipilih nitku-nya berapa. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini sudah bisa sama kayak tadi ya, bisa kita lihat, bisa kita edit di sini dan bisa kita hapus. Jadi pastikan ini dicentang dulu. Kalau sudah sama seperti tadi ya, kita terbitkan, baru setelah itu otomatis akan telah terbit ini. Oke, coba kita terbitkan. Nah, di sini tidak perlu membuat.
em, tidak perlu tanda tangan digital ya. Jadi langsung aja ketika kita klik, maka kita klik terbitkan ya, maka otomatis telah terbit di sini. Nah, di sini sudah muncul dan tidak ada PDF-nya ya, karena kan ini sifatnya store sendiri ya, maka nanti kode billingnya akan ngikut ke unifikasi. Nah, di sini untuk unifikasinya itu ada di sini di SPT ya. Klik SPT, kemudian kita bisa pilih. Nah, kita bisa buat konsep dulu ya. Jadi di sini tidak otomatis, kita bisa buat konsepnya. Kemudian setelah itu kita pilih unifikasi di sini, lanjut, kemudian pilih periode pajaknya. Misalkan tadi ya, Maret, kemudian lanjutkan. Kemudian di sini kita bisa pilih jenis SPT-nya normal. Kemudian setelah itu buat konsep SPT. Oke, nah di sini sudah muncul ya draftnya. Di sini ada Maret. Nah, kita bisa klik edit di sini dan bisa kita hapus juga ya kalau misalkan kita mau bikin draft baru misalkan gitu. Kita edit di sini atau lihat ya. Kita bisa lihat. Nah, di sini adalah daftar ada induk, daftar 1, daftar 2 dan lampiran satu. Nah, di sini tadi otomatis akan muncul ya eh, berapa PPh yang harus distorkan gitu. Ini PPh pasal 4 ayat 2 ini atas dividen tadi ya, atas dividen dan yang 2.000 ini adalah atas PPh pasal 23 tadi ya, yang atas jasa aset tadi. Nah, untuk yang lampirannya sendiri ada daftar satu, ini untuk yang bukti potong ya, berformat standar. Di sini Nah, di sini tadi ya akan muncul bukti potong yang sifatnya output ya, pasal 23, dan yang daftar 2 ini adalah untuk yang setor sendiri atau yang digunggung. Nah, kalau sudah seperti ini, kita scroll ke bawah, ini adalah PPh yang harus disetorkan ya, 102.000 ini. Kemudian kita centang ini, kemudian bayar dan lapor. Nah, ketika nanti bayar dan lapor, ketika kita punya saldo deposit yang saldonya itu lebih dari 102.000 ini, maka otomatis nanti akan ada dua pilihan, mau pakai deposit atau pakai pembuatan kode billing. Tapi kalau misalkan ternyata em, katakanlah kita tidak punya saldo deposit atau saldo depositnya habis, maka otomatis nanti akan diarahkan em, ke pembayaran billing ya, seperti itu. Oke, kita bayar dan lapor di sini. Nah, di sini ya, karena cuma ada pilihannya, karena kita tidak punya saldo deposit, maka pilihannya cuma buat kode billing. Nah, kita buat kode billing di sini, kemudian simpan dan tanda tangan. Nah, ketika kita sudah em, apa namanya, sudah membuat kode billing ya, maka nanti SPT-nya itu akan turun ke sini ke SPT menunggu pembayaran. Dan ini jangka waktunya adalah sampai dengan bukti billingnya tadi dibayarkan ya. Bukti billingnya sendiri itu 7 hari ya. 7 hari, setelah 7 hari maka otomatis dianggap billing itu terhapus ya dan SPT-nya nanti otomatis balik lagi ke konsep SPT. Artinya di sini menunggu pembayarannya nanti otomatis hilang. Nah, kemudian untuk mencari tahu billingnya itu ada di mana, itu ada di sini ya di menu pembayaran. Kemudian kita bisa pilih pembuatan eh, daftar kode billing yang belum dibayarkan. Nah, kita bisa pilih di sini. Kemudian setelah itu tinggal kita cari aja billing atas unifikasi yang sudah kita, em, nah ini ya, katakanlah ini adalah unifikasinya. Nah, ini tinggal kita lihat ya, tinggal kita lihat, atau kalau misalkan nanti ada nyambung ke bank gitu ya, ke bank tempat kita. Sementara ini pilihannya cuma ada tiga ya, Mandiri, BNI, dan BRI. Tapi ini kayaknya masih belum bisa diakses layanan ini, tapi nanti kemungkinan bakalan ada gitu ya. Nanti tinggal istilahnya mungkin pemindah bukuan dari rekening kita gitu ya, seperti itu. Atau kalau misalkan itu kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat billingnya berapa. Nanti
tinggal kita bayarkan ke deposit. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau bayarnya pakai deposit gitu ya, misalkan katakan kita mau sudah depositnya sudah kita isi gitu ya. Nanti pembayarannya ada di sini, pembayaran, kemudian permohonan pemindah bukuan. Jadi kita bisa lakukan pembayaran ini melalui pemindah bukuan dari deposit. Seperti itu. Contohnya di sini, kita buat permohonannya, kemudian setelah itu kita bisa cari di sini ya, kita bisa cari kreditnya di sini. Nah, ini misalkan kita pilih pembayaran, kemudian dari sini kita bisa pilih ke akun wajib pajak sendiri ya. Kemudian silakan pilih SPT ya, kita bisa pilih SPT di sini. Kemudian referensinya ke SPT unifikasi yang sudah kita buat tadi. Kemudian masa pajaknya Maret. Nah, cuman kan di sini dia statusnya itu 100 102.000 ya. Sementara di sini maksimal yang bisa kita pindah bukukan adalah 100.000. Jadi kita mau nggak mau harus nambah deposit supaya berhasil untuk melakukan pembayaran eh, dari deposit yang sudah kita bayarkan tadi. Setelah itu tinggal kita unggah file. Unggah file ini macam-macam ya. Anggap aja misalkan kita bisa unggah bukti pembayarannya bisa, atau mungkin unggah SPT unifikasinya tadi juga bisa ya. Gitu. Kemudian setelah itu tinggal tanda tangan, simpan konsep, dan kirim permohonan. Nah, kalau semuanya lancar, harusnya nanti SPT unifikasi sudah berhasil kita bayarkan melalui deposit pajak. Oke, demikian mungkin untuk sedikit tutorial bagaimana cara membuat bukti potong unifikasi, kemudian membuat bukti potong setor sendiri, contohnya tadi dividen, sampai di tahap pelaporan dan pembayaran SPT unifikasi. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Silakan apabila ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.